Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang. Tuhan peduli kepada kita semua. Terbukti nyata kita dipelihara sama Tuhan sampai Rabu pagi hari ini 13 November 2024. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Sampaikan terima kasih kepada Bapa kita Yesus. Setiap pagi Bapak Ibu nanti berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan biarpun hanya sebentar. Taruh kepala di lantai, saudara, rendahkan diri kita kepada Tuhan sambil katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Kita pagi ini kita membaca firman Tuhan di dalam kitab 2 Samuel pasal 7. Puji Tuhan, kita sudah memasuki 2 Samuel pasal 7. Kemarin pasal 6, sekarang pasal 7 ayat 1 sampai 17. Di mana di situ nanti kita baca janji Tuhan untuk keluarga dan kerajaan Daud ada di dalam kasih Tuhan. Janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Oh luar biasa. Kalau keluarga kita ada di dalam kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan. Oh bahagia kita, sungguh berbahagia. Kejarlah itu supaya kita hidup di dalam kasih setiap Tuhan. Dan selalu kita katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15, demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Terpujilah Tuhanku Yesus Kristus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapakku. Tuhan Yesus, sucikan pagi ini Bapa
mulutku, hatiku untuk firman-Mu, dan ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Dia cinta kita semua. Sungguh Tuhan peduli. Firman Tuhan katakan tadi dalam 2 Korintus 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Oh sungguh, siapa yang bisa menolong kita saudara kalau bukan Tuhan Yesus? Saya berterima kasih bersama keluarga kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah memelihara saya. Sampai detik ini saya senantiasa sehat, tidak pernah sakit. Saya dipelihara sama Tuhan. Seperti Tuhan Yesus pernah 2000 tahun yang lalu. Pernah Yesus sakit? Tidak pernah. Saya bacakan dalam Alkitab, Yesus ada darah tinggi, kena kolesterol atau sakit jantung. Tidak pernah Yesus. Termasuk murid-muridnya nggak pernah. Tapi karena cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mohon maaf, dahsyat Tuhan Yesus. Cintanya Tuhan Yesus luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus cintanya luar biasa, tapi kita kenapa tidak cinta Tuhan Yesus? Mari kita mau senantiasa setia sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Pagi ini kita baca firman Tuhan 2 Samuel pasal 7. Bahagia kita saudara. Kita minta sama Tuhan supaya terjadi di dalam kehidupan kita, keluarga-keluarga kita, di dalam berkat pimpinan Tuhan. Coba seperti janji Tuhan kepada Raja Daud. Itu luar biasa. Senang saya baca firman Tuhan ini. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika Raja telah menempati rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya sekelilingnya. Ya, jadi setelah menetap Daud di rumahnya, ada berkat penyertaan Tuhan, ada keamanan saudara ya. Di sini dikatakan terhadap ada mengaruniakan keamanan kepadanya. Jadi Tuhan telah mengaruniakan keamanan terhadap semua musuhnya di sekeliling. Jadi Daud merasa sukacita. Kita juga merasa sukacita. Saya sukacita juga aman ya. Di rumah, di keluarga, dalam pelan semua aman ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang memberi keamanan. Semua yang membuat hidup begitu indah karena ada Tuhan Yesus. Ayat yang kedua saudara, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Wow, jadi Daud berkata dia enak ya di rumah Tuhan, tapi tabut Allah ditaruh di bawah tenda. Ya, bagaimana saudara pada tabut Allah dia ada libatkan Tuhan saudara. Maka kita bisa belajar sini, mari kita belajar cinta Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya saudara. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik lakukanlah segala sesuatu yang dikandung di hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Amin. Demikian saudara semua disertai Tuhan ya, bahagia kita. Kalau kita disertai Tuhan, wah bahagia kita sungguh. Ya, kebahagiaan kita kalau hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Rom 8:31, kalau Tuhan di pihak kita, siapa kelawannya? Enggak ada saudara ya. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak dapat pernah diam di dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Coba nih saudara, ini kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel. Sampai Yesus dia bicara, Tuhan bicara, tidak pernah tinggal di rumah, dia mengembara, artinya ada penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan sertai luar biasa saudara. Dan Tuhan mengirindukan ada persekutuan dengan Tuhan. Membangun rumah artinya membangun persekutuan saudara. Lihat berikutnya, coba kita membaca ya. Di ayat ke-7, selama aku mengembara bersama-sama seorang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman Tuhan, firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang perintahkan menggembalakan umatku Israel. Demikian mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Tuhan tidak pernah menuntut saudara minta rumah dari kayu aras ya.
Oleh sebab itu beginilah kukatakan kepada hambaku Daud. Kau katakan kepada kamu Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau janjikan. Kau jalani dan telah melenyapkan engkau segala musuhmu daripadamu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di muka. Coba Tuhan bicara melalui Nabi Nathan supaya disampaikan kepada Daud. Ya, Daud merindu untuk diam di rumah. Ya, dia dengan tadi ayat kedua. Diam dalam rumah di kayu aras. Padahal tabut Tuhan diam di kemah. Ya, dibuat tenda, saudara. Jadi Tuhan selama ini merindukan sebetulnya. Ya, aku tidak pernah minta mau rumah, tapi Tuhan mau. Supaya apa? Supaya bangsa Israel dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan senantiasa menyertai Raja Daud, Tuhan menyertai kita. Ayo, setiap kita mari kita adakan persekutuan dengan Tuhan. Ada match baru, yang penting, saudara. Seperti saya puji Tuhan pagi, tiap pagi puji malam, pagi malam. Saya bangun match dengan Tuhan, merasa perlu sama Tuhan Yesus. Itu pun masih kurang, saudara. Saya selalu minta ampun sama Tuhan, berikan banyak waktu buat saya untuk duduk diam di kaki Tuhan. Karena Tuhan mau kita mau selalu bersekutu dengan Tuhan, saudara. Karena kita disayang sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kita adalah manusia, makhluk yang diciptakan Tuhan yang luar biasa. Kita satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berharga dan mulia depan Tuhan. Tapi kita kurang cinta sama Tuhan. Maka melalui firman Tuhan pada bagian, ayo kita mau cinta Tuhan karena ada penyertaan Tuhan luar biasa. Tuhan berkata ayat 11, ya. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan kucuku kepadamu, ya. Jadi sebetulnya keamanan semuanya. Mohon maaf nih saudara, karena ini tulisannya saya banyak coretan, kadang-kadang saya kurang kelihatan ini, ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Luar biasa janji Tuhan kepada Daud dan keluarganya, saudara. Nanti kepada Raja Salomo, ya, anak keturunannya. Ini luar biasa kalau kita ada dalam kehidupan kita. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, pasti sama. Cintanya Tuhan itu dahsyat, tidak pernah berubah. Apa yang cinta Tuhan kepada Raja Daud, sama Tuhan yang sama. Karena Tuhan menduduki kekal selama-lamanya. Jadi kita tinggal minta sama Tuhan. Yang penting kita tidak usah minta. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita cinta Tuhan Yesus, kita menyenangkan hati Tuhan Yesus, pasti otomatis, ya, ada penyertaan Tuhan. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tapi kasih karuniaku, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuperlihatkan daripada Saul yang telah kujauhkan daripada. Beda dengan Saul, saudara, karena Saul bandel. Makanya kita kalau baca Alkitab ini senang, saudara. Kenapa? Kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Seperti seperti Raja Saul, dia melanggar perintah Tuhan. Jadi kita juga bisa belajar jangan melanggar firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, mari kita ikuti sehingga kita ada penyertaan Tuhan. Ya, ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Luar biasa. Ayat 17 terakhir. Tepat seperti perkataan ini, ada tepat yang seperti penglihatan Nathan berbicara kepada dahsyat, saudara. Jadi ada janji Tuhan kepada Daud di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan kepada rumah kita masing-masing, pada rumah saya, keluarga saya, Bapak, Ibu semua. Mari kita mencinta Tuhan, jangan pernah melanggar. Di sini Tuhan berkata, ya, jangan sampai seperti Raja Saul ini, saudara. Tetapi ayat 15, tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan. Nah, kuhilangkan. Jadi kalau kita mau tidak taat, bandel seperti Raja Saul, tidak taat kepada perintah Tuhan, bahaya, saudara. Di sini akan hilang akan kasih setia Tuhan, hilang kasih Tuhan. Bukan gitu, saudara. Masalahnya kalau Tuhan itu cinta kepada kita,
Tapi kalau manusia itu bandel, tidak mau menikmati cintanya Tuhan, tidak mau terima cinta Tuhan, mana bisa, saudara? Mana mau dipaksa Tuhan? Ya, jadi Tuhan terserah kita responnya. Padahal Tuhan itu cinta kepada kita semua. Tapi kalau kita menolak cintanya Tuhan, menolak berkat Tuhan, apa salahnya? Apa salah Tuhan? Tidak salah. Kita yang salah. Oleh itu mari kita di sini mengerti dengan firman Tuhan supaya kita betul-betul mau perhatian sama Tuhan, mau cinta Tuhan, mau sungguh-sungguh ikuti firman Tuhan, ikuti janji Tuhan, dan kita mau berada di dalam kasih Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh setia sama Tuhan, cinta Yesus, lakukan yang terbaik, lakukan apa menjadi perkenanan Tuhan, biar kehidupan kita selalu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, amin, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, haleluya, dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita berbaring, sebelum kita beraktivitas, mari saudara, kita bekerja aktivitas apapun, berjaga dan berdoa. Tempatkan Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan, biar sepanjang umur hidup kita menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, berbuat apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Saya tidak pernah bosan berkata, jadilah pelaku firman Tuhan, supaya nanti janji Tuhan kepada Raja Daud, janji Tuhan juga kepada kita semua. Ada keamanan, ada berkat, ada penyertaan bersama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Imanlah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.